Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita ingin bahagia, bukan? Pasti. Kalau ditanya apakah bapak, ibu, adik, kakak, saudara ingin bahagia? Tentu. Saya ingin bahagia. Saudara pasti juga ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Lalu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan kita? Banyak cara orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mencari harta begitu banyak, sehingga ia sampai lupa waktu, bekerja siang dan malam. Dengan berharap ketika dia sudah memiliki harta yang banyak, maka hidupnya bahagia. Tentu saya pikir dia adalah bukan orang yang bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan kecukupan di dalam dirinya. Tentu orang yang berbahagia adalah orang yang merasa cukup. Cukup karena dia punya syukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah merasa kekurangan karena dia meyakini apa yang dia miliki akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Ya, merekalah orang yang berbahagia. Orang yang merasa cukup di dalam kehidupan. Kalau begitu, apakah yang membuat kita berbahagia? Kuncinya adalah hikmat daripada Tuhan. Kitab Amsal sangat jelas mengajarkan kita. Dan Amsal ini adalah sangat terkenal dengan kitab ajaran, kitab yang penuh dengan nasihat, hikmat Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita mengerti memakai apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, kita tidak akan pernah merasa kekurangan karena kita percaya Tuhan menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah merasa dicukupkan oleh Tuhan, karena kita merasa adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, apakah peranmu di dalam kehidupanmu sekarang? Orang yang berhikmat
pasti akan melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupan. Orang yang berhikmat, yang memiliki harta banyak, dia tidak akan berpikir harta itu akan menjadi miliknya untuk kesenangannya sendiri. Tetapi justru dia akan terus menebar berkat, menebar kasih kepada semua orang. Dia harus berarti, dia harus berguna. Bapak, ibu, saudara harus berarti dan berguna kepada orang lain. Demikian juga saya. Semua kita terpanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetapi orang yang tidak memiliki hikmat, dia akan khawatir selalu di dalam hidupnya. Ketika dia mendengar firman Tuhan harus menjadi berkat, dia akan berhitung, kalau saya berikan sekian, maka yang tinggal sekian. Kalau saya berikan ini, saya akan kehilangan ini. Dia akan banyak perhitungan 1, 2, 3, merasa rugi melakukannya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita menghemat luar biasa tidak membuat kita kaya. Tetapi justru Alkitab berkata, orang yang menebar justru dia akan berkelimpahan. Berkatnya akan terus bertambah-tambah. Kita boleh lihat kalau di rumah kita ada toren. Ketika air di dalam toren ini alirkan ke rumah kita, ada ke kamar mandi, ada ke wastafel, ada ke tempat cucian piring, ke cucian pakaian, dia memang akan berkurang. Tetapi saatnya dia akan kita isi lagi, bukan? Karena kalau dia terus penuh, dia akan tidak terisi. Air itu akan terus di sana, tidak berguna bagi keperluan keluarga. Jadi air itu harus mengalir, lalu toren itu kosong dan kita hidupkan lagi pompa air, maka air mengalir ke atas untuk mengisi toren itu. Kira-kira begitulah hidup kita. Ketika kita mengeluarkan, membagikan sebagian dari harta kita, dari yang kita miliki, maka pundi-pundi kita, kantong-kantong kita pun akan berisi. Kenapa? Karena Tuhan melihat pekerjaan luar biasa yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat kesungguhan kita memohon pertolongannya di dalam setiap pekerjaan kita. Ingat, orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang hidup di aliran air. Dia tidak pernah kering, dia tidak pernah layu. Dia akan terus berbuah sepanjang waktu. Dan ketika orang ini berbuah sepanjang waktu, maka hidupnya berguna bagi orang lain. Orang-orang yang diberkati, kita harus berdampak, kita harus peduli kepada orang lain. Kita melihat di sekeliling kita betapa banyak orang yang hidup menderita, betapa banyak orang yang hidup di dalam kesusahan. Disinilah peran kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Apa kata firman Tuhan hari ini? Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Di dalam sukacita, di dalam berkat kita, orang lain pun mendapatkan dan merasakan berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Kesempatan kita tidak banyak lagi, karena hidup kita ini adalah perjalanan. Setiap hari waktu kita berkurang di bumi ini, setiap hari kesempatan kita berkurang. Oleh karena itu, selagi kesempatan masih ada, mari kita pakai dengan baik. Kita hidup menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukan kami di dalam kehidupan kami, dan pakailah kami menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan kami hanya datang daripada-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.